Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini, kami selaku khatibah mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu membentengi diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa itu pula tujuan utama kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Untuk apa? Agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita bukan hanya sekedar supaya merasakan lapar, haus, tetapi lebih daripada itu, agar kita menjadi pribadi-pribadi, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi manusia yang lebih baik setelah Ramadan ini, baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah, baik dari sisi akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama tentang keistimewaan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surganya. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu nerakanya. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membelenggu para setan yang durjana. Di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu ampunannya, dan di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal pahala hamba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengetahui betapa dahsyatnya keutamaan bulan suci Ramadan, maka ketahuilah bahwa hal yang paling spesial, hari-hari spesial di bulan Ramadan adalah di penghujung akhirnya. Sekarang kita sudah memasuki tanggal 20 bulan suci Ramadan. Besok kita menyongsong 10 akhir bulan Ramadan. Dan ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Kenapa 10 akhir begitu istimewa? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan dalam kaidah ilmu tafsir, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu kecuali karena kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajar walayalin asr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Sebagian para ulama ahli tafsir
Dan ini dikuatkan oleh Syekhu Masyayikhina Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, bahwa 10 malam, yakni 10 malam akhir bulan Ramadan. Yang kedua, kenapa 10 akhir bulan Ramadan begitu istimewa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan malam yang mulia, malam yang spesial, malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Tahukah kita apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran yang mulia. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan kedamaiannya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan untuknya sebuah surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Subhanallah, umur manusia saja jarang yang sampai 83 tahun. Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku rata-rata 60-70 tahun. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Jarang yang lebih daripada 60-70 tahun. Umur Nabi Muhammad 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Umar 63 tahun. Jarang yang lebih daripada 60-70 tahun. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, petunjuk dan teladan Nabi kita serta para salaf pendahulu kita, mereka meningkatkan frekuensi ibadah mereka di 10 akhir bulan Ramadan. Disebutkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri dan kekasih Nabi tercinta. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra syadda mizarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 akhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, yakni lebih bersemangat dalam ibadah. Beliau menghidupkan malamnya, bukan menghidupkan malamnya dengan begadang, bukan dengan mainan, tetapi beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau membangunkan keluarganya agar sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini adalah bulan perlombaan. Perlombaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlombaan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlombaan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sebuah pertandingan dan perlombaan, banyak orang di awal garis dia bersemangat, namun di tengah perjalanan banyak yang berguguran. Hanya orang-orang yang istiqamah, hanya para pemenang yang bisa bertahan hingga finish terakhir. Begitulah Ramadan. Kita dapati banyak orang di awal-awal Ramadan begitu bersemangat. Masjid-masjid ramai. Tetapi sudah memasuki penghujung babak final, banyak yang berguguran. Yang ramai bukan lagi masjid, tetapi mal, tetapi pasar, tetapi toko-toko.
Banyak manusia yang sudah sibuk dengan mudiknya, sibuk dengan beli kuenya, baju lebarannya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita menjadi pemenang di bulan Ramadan ini. Pemenang hingga garis finish. Dan inilah penentuan terakhirnya. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan ditentukan di penghujung akhirnya. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk meningkatkan semangat kita di 10 akhir bulan Ramadan ini. Jangan malah malas, jangan malah kendor. Mari kita tingkatkan semangat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita lebih bersemangat di 10 akhir bulan Ramadan ini, ingatlah beberapa hal. Pertama, ingatlah bahwa tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Betapa banyak saudara kita, betapa banyak tetangga kita, betapa banyak kerabat kita yang Ramadan tahun lalu buka bersama kita, tarawih bersama kita, hari raya bersama kita, namun kini mereka sudah tiada. Yang kedua, ingatlah ma'asyiral muslimin, bahwa bulan Ramadan ini hanyalah sebentar. Sisanya hanya 10 hari yang sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan Ramadan, ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan hanyalah beberapa hari yang bisa dihitung. Allah tidak mengatakan bulan Ramadan 1 bulan. Allah tidak mengatakan bulan Ramadan 30 hari. Tetapi Allah mengatakan hanya beberapa hari. Kenapa? Karena bulan Ramadan berjalan begitu cepat. Yang ketiga, agar kita lebih bersemangat di 10 akhir bulan Ramadan ini, ingatlah, kita tidak pernah tahu. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi kita tidak mendapati bulan Ramadan tahun depan. Karena kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita, mencabut nyawa kita, menghentikan nafas kita. Mu'tamir bin Sulaiman pernah suatu kali membangunkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kemudian beliau mengatakan, bangunlah wahai istriku, bangunlah wahai anakku, karena kalian tidak pernah tahu, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi Ramadan depan kita tidak mendapatinya. Dan agar kita lebih bersemangat di 10 akhir bulan Ramadan, maka ingatlah pahala dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi para pemenang, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan ibadah di bulan Ramadan atas dasar iman dan ikhlas mengharapkan pahala Allah, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemenang di bulan Ramadan adalah pemenang yang meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang sukses yang sesungguhnya. Dialah pemenang yang sesungguhnya. Barang siapa yang tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, maka dia bukanlah pemenang yang sesungguhnya. Dialah orang yang merugi dunia dan akhiratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anf rajulun in salaha alaihi syahru Ramadan falam yughfar lah." Celaka, merugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, kapan lagi kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu-pintu ampunannya di bulan yang mulia ini. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan di bulan ini, lantas bulan apa lagi kita akan meraih ampunannya? Maka ma'asyiral muslimin,
rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tingkatkan semangat kita di 10 akhir bulan Ramadan agar kita menjadi pemenang di babak final ini dan agar kita meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita kalah dari kuda. Kuda tatkala balapan pacuan kuda, ketika dia mendekati finish akhir, dia akan mengerahkan segala tenaganya agar dia sampai di garis pemenang, garis finish. Maka seorang mukmin tidak boleh kalah dari kuda. Dia harus lebih bersemangat, dia harus lebih meningkatkan frekuensi ibadahnya agar dia menjadi pemenang di bulan yang mulia ini, meraih surga Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 10 akhir bulan Ramadan adalah babak final dalam pertandingan dan perlombaan bulan Ramadan ini, maka hendaknya bagi kita memperbanyak ibadah. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini membuka berbagai macam jenis ibadah. Bukan hanya 1 dan 2 ibadah. Berbagai macam ibadah Allah Subhanahu wa taala buka lebar-lebar di bulan yang mulia ini. Maka tidak ada uzur bagi kita untuk bermalas-malesan di bulan Ramadan yang mulia ini. Jika kita tidak sanggup untuk puasa, maka ada amalan yang lainnya. Sedekah, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Jika kita tidak sanggup untuk sholat malam, masih banyak amalan-amalan yang lainnya yang bisa kita lakukan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kendor dan males-malesan di 10 akhir bulan Ramadan ini. Marilah kita lebih bersemangat dalam melakukan berbagai jenis ibadah yang disyariatkan, terutama 5 amalan penting yang sangat ditekankan harus menjadi prioritas utama di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah sholat malam, dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran, dan yang keempat adalah sedekah, dan yang kelima adalah doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang paling ditekankan di 10 akhir bulan Ramadan ini setidaknya 2 hal. Pertama, menghidupkan malam-malam hari 10 akhir bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Menghidupkan malam Lailatul Qadar bukan hanya sekedar dengan sholat malam. Bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan berzikir, berdoa, tetapi yang paling ditekankan adalah sholat malam. Oleh karenanya Nabi SAW, beliau menghidupkan malamnya dengan sholat, karena tidak ada amalan yang lebih utama daripada sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang paling ditekankan di 10 akhir bulan Ramadan, terutama di malam hari, adalah bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibunda Aisyah ketika bertanya kepada Nabi SAW, "Apa yang harus saya katakan wahai Nabi ketika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar?" Maka Nabi mengatakan, "Katakanlah wahai Aisyah,
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah kesalahanku. Maka seorang mukmin tidak merasa ujub dengan amal yang telah dia lakukan di bulan Ramadan, tetapi dia mengevaluasi. Jika dia telah melakukan kebaikan, hendaknya dia meningkatkannya. Jika dia mendapati kekurangan, maka lupakan masa lalu, kemudian perbaiki sisa waktu yang ada dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta perbanyak istighfar di penghujung Ramadan. Perbanyak istighfar, karena sehebat apapun amalan yang telah kita lakukan, ketahuilah masih banyak dosa dan kekurangan yang telah kita kerjakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma a'inna alal qiyami was siyam. Allahumma a'inna alal qiyami was siyam. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa kulla ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.